Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bertemu kembali di majelis yang baik ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjaga keluarganya. Bagaimana cara Rasulullah membentengi rumah tangganya dari makar setan, bagaimana supaya rumah tangga itu lempeng, lurus, tentrem. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan berusaha untuk dalam waktu yang singkat ini kita akan berusaha untuk mengenal siapa saja yang berada di rumah Rasulullah. Kalau kemarin kan tentang rumahnya. Nah, sekarang kita harus mengenal siapa saja yang berada di rumah Rasulullah. Yang di rumah Rasulullah yang pertama adalah ya Rasulullah sendiri. Betul ya? Nah, kita harus tahu siapa Rasulullah. Rasulullah itu nama beliau ada yang tahu? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau adalah seorang Quraisy Bani Hashim dan beliau memiliki sifat yang luar biasa. Bukan manusia terbaik, tapi makhluk Allah yang terbaik. Tidak hanya manusia terbaik, tapi Rasulullah itu makhluk Allah yang terbaik. Yang bawa kitab mungkin bisa dilihat ya, yang sudah dibagikan kemarin itu dalam halaman 12 bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain menggambarkan tentang sosok Rasulullah. Di antara yang menjelaskan sosok itu adalah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mensifati Rasulullah baik sifat lahiriah, jasadiyah maupun sifat akhlakiyah. Beliau mengatakan Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Rasulullah itu manusia yang paling bagus wajahnya. Paling indah wajahnya. Ganteng Rasulullah itu. Bahkan dalam hadis dikatakan kanan Nabiyyu marbu'an. Rasulullah itu tubuhnya itu proporsional. Laisa bitawil wa laisa bil qasir. Rasulullah itu perawakannya tidak tinggi menjulang dan tidak pendek yang benar-benar pendek. Tapi Rasulullah lebih dekat ke tinggi. Ya, saya ulangi, Rasulullah itu marbu'an, proporsional badannya. Apa-apanya proporsional, tengah-tengah bagus. Laisa bitawil, tidak tinggi menjulang karena ada orang tinggi banget. Walisa bil qasir, tidak pendek. Tetapi Rasulullah lebih dekat ke apa? Ke tinggi. Tapi bukan tinggi yang menjulang. Kemudian ba'ida ma baina mangkibai. Rasulullah itu dadanya bidang atau lebar, gagah. Ba'idu ma baina mangkibai, antara bahu yang satu dengan bahu yang lain itu berjauhan. Artinya gagah Rasulullah itu. Ganteng. Itu dari sisi sifat jasadiyah. Rasulullah rambutnya tidak
lurus dan tidak keriting. Proporsional, tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya seperti rembulan. Hal ini sebagaimana ditanyakan seorang sahabat Nabi, Barra' bin Azib. Pernah beliau, mohon maaf, ditanya, bagaimanakah wajahnya Rasulullah? Maka kata beliau, wajahnya Rasulullah itu tidak lancip seperti pedang. Karena wajah itu, wajahnya orang Arab itu secara global ada dua. Ada wajah yang apa? Lancip. Ada wajah yang cenderung ke bulat. Lah wajahnya Rasulullah itu tidak seperti pedang yang lancip. Tapi kata beliau, wajahnya Rasulullah itu bulat bagaikan rembulan. Tapi bulat ini jangan digambarkan bunder kayak bola begitu. Karena diterangkan oleh diantaranya Syekh Abdul Razak punya kitab Syarah Sama'ilun Nabi. Maksudnya itu lebih ke bundar. Bukan berarti bulat seperti gambaran kita jam itu ya. Jam apa? Jam dinding itu bukan begitu. Nah, karena kan ada wajah yang lancip dan ada wajah yang tidak lancip. Dan Rasulullah yang tidak lancip. Oval. Iya, mungkin oval. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak hanya akhlaknya, karena kita nggak berbicara syama'ilun Nabi. Kalau cerita itu nggak selesai. Bagaimana kakinya Nabi, dadanya Nabi, tangannya Nabi, rambutnya Nabi, itu ada kitab khusus dan berjilid-jilid untuk disampaikan. Tapi secara umum seperti yang dikatakan Barra' bin Azib, Rasulullah itu ahsanun nasi wajhan, manusia yang paling indah. Sebagaimana juga disampaikan oleh Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah. Sesuatu, tidak hanya manusia. Umum, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seakan matahari itu berjalan di wajah Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, Jabir berkata, ra'aitu Rasulullah fi lailatin idhiyan. Aku pernah melihat Rasulullah di malam purnama. Malam yang sinar rembulannya terang. Maka aku lihat ke wajah Rasulullah dan aku lihat ke rembulan. Ternyata wajah Rasulullah lebih indah daripada rembulan. Jadi Rasulullah itu diberi kesempurnaan jasadiyah. Jasadnya itu sempurna. Tingginya, bidangnya, rambutnya, giginya, semuanya menawan. Tidak ada yang tidak menawan dari Rasul. Itu dari sisi jasadiyah. Kemudian tidak hanya jasadiyah. Kata Barra' bin Azib, wa ahsanuhu khuluqan. Dan Rasulullah itu manusia yang paling terindah akhlaknya. Ketika jadi suami, suami terbaik. Ketika jadi ayah, ayah terbaik. Ketika jadi guru, guru terbaik. Ketika jadi panglima perang, panglima terbaik. Ketika menjadi kepala negara terbaik. Makanya tidak layak kalau kita itu mengidolakan selain Nabi. Makanya sekarang sangat sedih kita ini. Anak-anak muda itu rambutnya, sepatunya, cara bercelananya, semuanya ngiblat ke artis-artis Korea sekarang. Itu lambang bahwa kita sebagai orang tua gagal mengenalkan Rasulullah kepada anaknya. Itu menyedihkan itu. Nah, itu adalah fenomena yang terjadi zaman ini. Anak-anak muda krisis idola. Yang diidolakan, subhanallah, ya artis-artis K-pop Korea. Itu orang tuanya bertanggung jawab itu. Dia gagal mengenalkan manusia terbaik dan dia gagal memperkenalkan generasi terbaik kepada anaknya. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata begini, perhatikan bagus ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Man kana minkum mustanna falyastanna bimang qad mata. Jika salah seorang di antara kalian mengidolakan orang lain, mencari seseorang sebagai figur teladan, carilah idola dan figur teladan itu dari orang yang sudah mati. Jadi jangan mengidolakan orang yang hidup. Itu wasiat siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian mengidolakan seseorang, idolakanlah orang yang sudah mati.
fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup itu nggak aman dari fitnah. Nggak aman. Makanya jangan teman-teman. Biasa saja. Selama orang itu masih hidup, dia belum aman dari fitnah. Ya. Saya punya murid namanya Saddam. Ya mungkin dulu bapaknya ngefans sama Saddam Hussein. Ada yang Muammar Gaddafi. Ada yang namanya Soekarno. Macam-macam. Kata Abdullah bin Mas'ud, haula'i ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Carilah keteladanan dari orang yang mati. Siapa itu? Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi Muhammad, Rasul dan para sahabat. Kenapa? Karena afdhalah hadhil ummah quluban. Mereka adalah manusia yang punya hati-hati terbaik. Wa a'maqaha ilman, manusia yang paling dalam ilmunya. Paling bersih hatinya. Makanya harus kita kenalkan. Ajarkan kepada anakmu siapa Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti kau ajarkan kepada anakmu qul huwallahu ahad. Harus, supaya tidak krisis kepemimpinan. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, punya pribadi yang luhur, baik dari sisi jasad maupun akhlaknya. Terus siapa lagi yang ada di rumah Rasulullah? Nah, kalau berbicara Rasulullah tentu panjang ya, dan kita ini kan waktunya pendek, jadi harus dibagi-bagi. Yang hidup di rumah Rasulullah selain Rasulullah, ya istri Rasulullah. Berapakah wanita yang pernah diakad Rasulullah? Para jemaah. Berapakah wanita yang pernah diakad? Akad itu qabil tu nikahaha itu. Yang jomblo mungkin harus latihan. Wanita yang pernah diakad Nabi ada berapa? Yang bisa dapat hadiah. Itu masih ada hadiahnya tuh? Insyaallah. Nah, yang bisa menjawab, insyaallah dapat hadiah. Ya, berapakah wanita yang pernah diakad oleh Rasulullah? Monggo, silakan. 11. Ini nyerempet atau nabrak? Hampir nyerempet. Hampir nyerempet. Berarti belum nabrak. Belum. Oh, belum. Belum. 10 malah semakin jauh. Nah, siap. Ini silakan. 13 Mumtaz. Oh, nabrak tadi. Arek Tuban kayak ini ya. Nah, betul dapat diberikan hadiah. Dapat hadiah. Jadi antum tulis ya. Wanita yang pernah diakad Rasulullah itu ada 13. 13 ini perinciannya ada 3. Ya, saya ulangi. Wanita yang pernah diakad Nabi ada 13. Dan 13 ini perinciannya ada 3. Perincian pertama, wanita yang diakad dan belum sempat dikumpuli Nabi. Terus terjadi perpisahan. Itu ada 2 wanita. Yang pertama adalah al-mar'a min Kilab. Seorang wanita dari suku Kilab. Yang kedua, al-mar'a al-Juniyah min Kindah. Seorang wanita dari suku Kindah. Yang sering dijuluki al-Juniyah. Nama atau julukannya al-Juniyah. Itu perincian pertama. Perincian yang kedua adalah wanita yang diakad oleh Rasul jadi istrinya Rasulullah dan wafat lebih dulu dari Rasulullah. Ini ada 2 orang. Jelas ya yang nomor 2 ini ya. Diakad Nabi jadi istri Nabi sampai wafat mendahului Nabi. 2 orang. Siapa 2 orang itu? Yang pertama Al-Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah ini? Khadijah ini termasuk istri Nabi yang paling dicintai Nabi. Dan termasuk istri Nabi yang menjadi penghulunya wanita dunia ini. Nisaul alam
Ya, penghulu wanita di muka bumi ini satu, dia, ya, Maryam, istrinya Fir'aun di antaranya ya. Terus, maaf, Maryam, Fatimah, dan di antaranya juga adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini wanita yang menemani Nabi dalam suka dan duka. Dan Rasulullah tidak berpoligami selama Khadijah masih hidup. Ini senang ibu-ibu dengan yang kayak gini. Pokoknya gak nikah sampai aja. Mungkin lagi ketawa. Iya mesti itu. Senang pokoknya. Alasannya mesti gitu. Kan Khadijah nunggu wafat. Loh, tambah itu hati-hati Bu, sampai didongakno loh. Bahaya itu malahan ya. Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah ini sangat dicintai Nabi, kebaikannya tidak pernah dilupakan Nabi, baik masih hidup maupun sudah wafat. Ini seandainya majelis ini 2 jam, nyeritakan Khadijah gak selesai. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini ketika Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit, pertama kali gak ngerti Rasulullah, apa ini? Didatangi makhluk yang aneh. Qul ya Muhammad, Iqra, bacalah ya Muhammad. Nabi Muhammad gak paham apa maksudnya. Mana biqori'in, aku gak bisa baca. Rasul didekap malaikat Jibril sampai lemes. Dilepaskan. Sampai 3 kali kan itu kan. Akhirnya Rasul turun ketakutan. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Khadijah. Ini kebaikan Khadijah yang paling baik di antaranya. Di zaman itu, ini jarang disampaikan. Zaman itu, masyarakat Arab itu yang menguasai masalah spiritual ada 2 jenis manusia. Yang pertama kahin. Apa kahin itu? Dukun. Yang kedua sahir, penyihir. Tidak ada nomor 3. Pada masa itu, kalau orang Arab mengetahui sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang supranatural, langsung cepat-cepat datang ke 2 jenis manusia ini. Apa itu? Kahin, dukun. Yang kedua apa? Sahir. Tapi antum tahu nggak, di zaman itu apa yang dilakukan Khadijah ketika merespon apa yang terjadi pada Rasulullah? Tidak dibawa ke kahin, tidak dibawa ke sahir. Tapi Rasul dibawa ke sepupunya Khadijah yang mana dia adalah seorang yang bisa membaca kitab samawi. Maksud saya, siapa yang menuntun Khadijah pada waktu itu gitu loh. Itu menunjukkan rojahatul akal, cerdasnya manusia perempuan pada zaman itu. Rasul dibawa ke siapa? Ke anak pamannya yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Dia ngerti ajaran-ajaran yang benar. Akhirnya Rasulullah tahu bahwa dirinya Nabi. Bahkan sebelum datang ke Waraqah, itu Khadijah sudah ngomong begini. Arju antakuna nabiyya hadil ummah. Hei suamiku, aku ingin kamu menjadi nabinya umat ini. Loh, kok punya pikiran begitu Khadijah itu? Itu saya. Kalau ini cuma 1 orang loh, belum yang lain. Kita ganti aja lah sudah. Yang nomor 2, saya bingung bagi waktunya ini. Lebih gak apa-apa. Saya kira tadi 2 jam, semangat saya nyampe ke sini. Saya jadi setengah jam, jadi bingung. Waktu yang 2 jam dijadikan setengah jam, kan bingung akhirnya. Jadi 1 jam aja. Oh jangan, enggak, tetap ya. Yang nomor 2, yang wafat mendahului Nabi, betul ya tadi ya? Khadijah. Yang nomor 2 adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ini dua-duanya wafat mendahului Nabi. Lah Zainab binti Khuzaimah ini diberi julukan Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Oh, orangnya dermawan luar biasa. Dijuluki apa tadi? Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang miskin. Itu Ummul Masakin, namanya Zainab binti Khuzaimah. Dua-duanya wafat sebelum Nabi. Tapi Nabi tidak pernah melupakan kebaikannya Khadijah. Meskipun sudah wafat. Rasulullah tuh, Khadijah sudah wafat. Terus ada temannya Khadijah. Rasulullah ngomong sama Aisyah. Rasulullah ngomong sama Zainab. Rasulullah ngomong sama Zainab yang lain. Karena ada 2 Zainab kan. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahsh. Ya kalau Zainab binti Jahsh masih muda. Ngomong sama lain. Kalau ada temannya Khadijah. Jangan lupa. Kirim makanan untuk temannya Khadijah. Kalau ada Hala, saudarinya Khadijah datang, Rasulullah berbinar-binar. Ya Hala, adiknya Khadijah. Senang Rasulullah. Pokoknya kalau berbau Khadijah, Rasulullah senang. Kalau ada apa-apa, hei Aisyah antarkan ke temannya Khadijah. Hei Aisyah antarkan ke adiknya Khadijah.
Terus diungkap-ungkap kecintaan Rasul kepada Khadijah itu. Sampai Aisyah cemburu dan mengatakan, kenapa kau selalu menyebut wanita tua itu? Padahal Allah sudah menggantikan kepadamu seorang perawan gadis. Ya, dirinya maksudnya. Rasulullah langsung tidak mau Khadijah direndahkan. Rasulullah langsung mengatakan, wallahilah, tidak. Dia adalah manusia atau wanita, bahkan manusia secara mutlak yang beriman kepadaku ketika seluruh manusia di jagat raya kafir kepada aku. Dialah wanita yang berkorban jiwa, raga, harta, semuanya untuk perjuanganku ketika manusia di dunia ini bakhil terhadap perjuanganku. Dan darinya lah aku peroleh anak yang tidak aku peroleh dari wanita selainnya. Gak dilupakan Khadijah ini sama Rasulullah. Nah itu Khadijah. Terus poin yang nomor 3. Jadi satu, yang sempat diakad belum dikumpuli. Yang kedua, diakad jadi istri Nabi sampai wafat mendahului Nabi. Oke? Sekarang yang nomor berapa? 3. Istri-istri Nabi yang diakad oleh Nabi, jadi istri Nabi sampai Rasul wafat, mereka ini masih hidup. Ini jumlahnya 9 orang. 9 orang ini siapa saja? Yang pertama Aisyah. Atau mohon maaf, yang pertama Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini sampun sepuh, Pak. Dinikahi Rasulullah itu sudah tua. Janda dinikahi Rasulullah. Terus di akhir-akhir beliau semakin tua, beliau memberikan gilirannya kepada siapa? Aisyah. Nah, ya. Nomor 1 Saudah, yang nomor 2 Aisyah binti Abi Bakar, dinikahi Rasulullah SAW ketika berumur 6 tahun dan bersama Rasulullah satu rumah ketika berumur 9 tahun. Karena pernikahan inilah Rasulullah dituduh oleh orang orientalis, oleh orang ya yang mencari-cari kelemahan Islam dan menuduh Rasulullah mengidap penyakit apa? Pedofilia. Itu fakta, memang Rasulullah menikahi Aisyah, memang fakta itu. Memang Aisyah masih kecil pada waktu itu. Umur 6 tahun dinikahi, tapi dikumpuli bersama itu sudah balik, yaitu umur berapa tadi? 9. Ini orang Arab, bukan orang Jawa loh ya, beda. Nah, bagaimana kalau ada orang menuduh Rasulullah punya penyakit pedofilia, senang sama bocah kecil? Bagaimana jawabnya? Jawabnya begini. Saya mau tanya, pada waktu Rasulullah menikahi Aisyah, siapa musuh Islam pada waktu itu? Musuh Islam itu 1, orang kafir Quraisy. 2, orang munafik yang ada di Madinah, betul? 3, orang Yahudi. 4, orang Persia. 5, orang Romawi. Musuhnya Nabi ada berapa? 5. Tapi tidak ada satu pun dari musuh-musuh Islam itu mencela Nabi dari segi ini. Paham maksudnya? Tapi 5 musuh Islam pada waktu itu tidak ada satu pun yang mencela Nabi. Tidak ada Abu Jahal ngomong ini. Delok onta, lihat Muhammad ini. Yo, ponika karek cilik. Abu Jahal nggak pernah ngomong kayak gitu. Orang Yahudi, orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak pernah dia memprovokasi umat dan mengatakan, ya apa Nabi kita ini, masa kawin sama recil? Nggak pernah. Orang Yahudi, siapa tokonya? Ini Huyai bin Akhtab, tidak pernah ngomong kayak gitu. Orang Romawi, Kaisar Romawi, nggak pernah. Orang Persia nggak pernah. Kenapa? Jawabannya, karena pada masa itu seluruh umat manusia di muka bumi melakukan itu. Pokoknya yang wanita itu yang penting sudah apa? Sudah balik. Mau Persia, mau Romawi, mau Cina, mau India, mau Afrika, mau Arab. Zaman itu semuanya melakukannya. Maka tidak boleh seorang menghukumi sesuatu kultur zaman dulu dengan paradigma zaman sekarang. Nggak bisa, nggak nyambung itu. Nggak boleh gitu ya. Itu Aisyah. Kemudian selanjutnya setelah Aisyah Zainab. Zainab ini adalah Zainab binti Jahash. Dulu adalah istri dari anak angkat Nabi yang bernama siapa? Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini dulu ya ceritanya panjang. Zaid bin Harisa ini anak angkat Rasulullah, dicintai Nabi. Kalau cerita Zainab mesti cerita Zaid karena ini gandengannya. Jadi dulu itu Zaid ini adalah anak merdeka, bocah kecil, jalan-jalan lari-lari, digondol perampok, dibegal perampok,
ke Mekah dijadikan budak. Kayak ada orang di Terawas bocah kecil diculik dibawa ke Jakarta suruh ngemis di Jakarta. Gampangannya gitulah. Orang tuanya nyari-nyari kemana gak ketemu. Dan orang tuanya namanya Harisa, ini penyair ulung. Tidak ada alat pada waktu itu untuk mengutarakan sesuatu yang lebih cepat tersebar melebihi syair. Maka ayahnya itu menyenandungkan syair di pasar-pasar tentang anaknya yang hilang. Akhirnya karena syairnya ini begitu menyedihkan, akhirnya dinukil sama orang banyak di Santoro, Jazirah Arab. Akhirnya ketahuan, oh iki anak ketemu di Mekah. Dikandani, Harisa, anakmu itu ada di Mekah. Sekarang di bawah tangannya Muhammad. Dicari Pak Harisa. Harisa datang ke kota Mekah dengan saudaranya. Sampai di sana, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Harisa ketemu sama anaknya. Di bawah Rasulullah. Di mana rumahnya Muhammad SAW. Dikasih tunjuk tuh. Ke sana. Ketemu. Wah, senangnya luar biasa. Wahai anakku, ayo kita pulang. Ibumu sakit-sakitan cari engkau, wahai anakku. Sedangkan ayah kesana kemari mondar mandir cari engkau. Terus dia mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, sami thamanahu. Sebutkan harga anak ini. Betapapun, berapapun aku bayar. Karena dia ini merdeka, bukan budak. Dia itu anakku. Diculik, dijadikan budak. Kata Rasulullah, sebentar. Kalau ini memang anakmu, saya kasihkan kau. Ya kalau memang anakmu bawa pulang, gak usah pakai harga-hargaan. Bawa pulang kalau memang ini benar anakmu. Maka Rasulullah bertanya kepada Zaid. Ya Zaid, hal arafta hadar rajul? Engkau tahu enggak siapa laki-laki ini? Naam ya Rasulullah, hada abi. Ini bapakku dan ini adalah pamanku. Kemudian ayahnya ngomong, ayo Zaid kita pulang nak. Ibumu sangat rindu sama kamu. Apa kata Zaid? La ya abi. Tidak wahai ayahanda, izinkan aku di sini. Lu kaget ayahnya. Lu gelem dah kamu jadi budak itu. Dikongkon-kongkoni, disuruh-suruhi, dia enggak apa? Enggak digaji. Namanya budak, dibuat suruh-suruhan. A'ubudiyah tahtaram khuriyah. Hei anakku, apa kamu rela jadi budak daripada hidup bahagia sama keluargamu? Dijawab sama Zaid, la ya abati, ini adalah risalah. Tidak wahai ayahku, ini adalah kenabian. Akhirnya Rasul terharu dan Rasul langsung, karena lebih memilih Rasulullah, Rasul langsung mengiklankan, mulai detik ini Zaid bukan budakku. Mulai sekarang Zaid anakku, Zaid bin Muhammad. Kalau aku mati dia mewarisi aku, kalau dia mati aku mewarisinya. Setelah itu dia, saking cintanya Rasul sama Zaid, dicarikan wanita yang cantik, bangsawan, Quraisy. Namanya siapa tadi? Zainab. Tapi Zainab gak seneng. Soalnya mantan budak. Singkat kata cerai, dinikahi Rasulullah. Karena saya dikode disuruh selesai, ya gak bisa menyelesaikan ini. Langsung saya sebutkan supaya 11 selesai. Siapa tadi? Zainab sudah selesai. Terus jadi Aisyah, Zainab, Hafsah. Hafsah itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Terus setelah Hafsah siapa lagi? Ummu Salamah. Setelah itu Ummu Habibah. Setelah itu siapa? Maimunah. Terus siapa lagi? Juwairiyah. Terus Sofiyah. Kurang siapa? Enggak. Masih kurang satu kayaknya ya. Sauda binti Zam'ah, Hafsah binti Umar bin Khattab, Aisyah bin Abi Bakar As-Siddiq, Zainab binti Jahas, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah. Sudah tulis karena saya dikode. Itu jadi totalnya berapa? 13. Terus Rasulullah punya budak wanita. Karena ini berbicara rumah tangga, berarti kan di rumah Nabi punya 2 budak wanita. Yang pertama Maria Al-Qibtiyah. Waktu Rasulullah nulis surat ke Raja Muqawqis. Raja Muqawqis itu raja Kristen yang ada di Mesir. Terus aku yakin Nabi akhir zaman itu ada. Tapi aku gak yakin bahwa itu Muhammad karena dia orang Arab. Karena menurut keyakinanku Nabi terakhir itu dari mana? Dari Bani Israel. Maka Raja Muqawqis gak mau masuk Islam. Tapi menghormati surat Nabi. Rasulullah dikasih wanita cantik namanya Maria. Terus dikasih wanita lagi namanya Sirin. Terus dikasih
keledai atau bigol. Bigol itu campuran keledai sama keledai kawin karo kuda jadi bigol. Bigolnya namanya Duldul. Dan sering saya sampaikan Duldul itu umurnya panjang, Pak. Sering dinaikin Nabi kemana-mana. Sampai Rasulullah wafat Duldul masih sehat walafiat. Diganti Abu Bakar, sampai Abu Bakar wafat Duldul masih hidup. Abu Bakar wafat diganti Umar, sampai Umar wafat Duldul masih hidup. Umar wafat diganti Utsman, sampai Utsman terbunuh memimpin lama negara Islam, Duldul masih sehat. Diganti Ali bin Abi Thalib, sampai Ali terbunuh wafat, Duldul masih hidup. Diganti Hasan, sampai Hasan wafat, sampai Hasan terbunuh, Duldul masih hidup. Sampai Duldul ini hidup di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Disitulah beliau wafat, rahimahullah. Nah, Maria jadi budaknya Nabi. Yang kedua budaknya Nabi adalah, saya dilihat Mas Aziz jadi gak enak. Yang nomor 2 adalah Royhana. Ditulis cepat ya, Royhana bin Zaid. Budak wanita Rasulullah. Dan dari Maria ini Rasulullah beroleh anak. Terakhir sebelum ditutup, Rasulullah punya putra putri. Putra putrinya Nabi ada 7. Kita yang laki-laki dulu. Yang anak laki-laki pertama namanya Al-Qasim. Makanya Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Yang kedua putranya Nabi adalah Abdullah. Jadi orang dulu itu biasa menamai anaknya dengan nama bapaknya. Sampean punya bapak siapa namanya? Lah, itu anak sampean kasih nama bapak sampean. Nek sampean duwe bapak jenenge Hasan, punya anak kasih nama Hasan. Tapi nek jenenge bapak sampean itu misalnya tidak begitu bagus, ya enggak usah, enggak apa-apa. Pak Ijo ya enggak usah ya, enggak usah. Udah anak jenenge Pak Ijo. Terus nomor 3 Ibrahim. Ibrahim ini anaknya Maria. Semua 7 ini anaknya Khadijah. Kecuali 1, Ibrahim anaknya Maria. Terus yang perempuan Zainab. Terus siapa? Zainab dinikahkan Nabi dengan misanannya Zainab sendiri. Keponakannya Khadijah. Khadijah punya ponakan namanya Abil As. Nikah sama sepupu. Punya anak namanya Umamah. Umamah itu cucunya Nabi. Pernah dengar Rasulullah sholat gendong bocah bayi? Kalau berdiri diangkat, kalau mau rukuk kalau mau sujud ditaruh, itu Umamah, bukan Hasan Husain. Kalau Hasan Husain itu yang metangkri'i Nabi, yang Rasulullah sujud di metangkri'i. Terus yang nomor berikutnya Ruqayyah. Ya betul, Ruqayyah ya. Ruqayyah ini pertama kali dinikahkan Nabi dengan Utbah, anaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, berarti anaknya Utbah, apanya Nabi? Misananya Nabi, sepupu. Namanya Utbah, dinikahkan ke Ruqayyah. Terus Ummu Kulsum dinikahkan anaknya Abu Lahab yang kedua, yaitu Utaibah. Ketika Rasulullah umur 40 tahun mendakwakan Islam, Abu Lahab marah, menyuruh Utbah menceraikan Ruqayyah, menyuruh Utaibah menceraikan siapa? Oh iya, Ummu Kulsum ya, Ummu Kulsum. Akhirnya Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Terus waktu selesai perang Badar, Ruqayyah wafat, maka Ummu Kulsum dinikahkan lagi kepada siapa? Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Fatimah. Beliau yang paling dicintai Nabi, Fatimah putrinya, beliau dinikahkan dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah dengan Utsman punya anak, namanya Abdullah. Ali sama Fatimah punya anak banyak. Di antara yang terkenal ya Hasan dan Husain. Sampai di sini antum catat semuanya, itu nanti bisa ditanyakan, itu harus bisa jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mungkin setelah ini panjenengan bisa break dulu atau mencicipi makanan ringan. Saya kembalikan ke Ustaz Gemah. Tafadhol. Jazakallahu khair. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas materi yang disampaikan.